Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wattaqullaha ayyuhal muslimuna. Fa innahu qad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah dengan izin Allah kita menunaikan salah satu dari kebutuhan utama kita, yaitu salat subuh berjamaah di rumahnya ini, kita diizinkan pula untuk menyambung kebaikan setelah kebaikan berupa majelis ilmu yang mudah-mudahan semakin meneguhkan dan menguatkan serta meluaskan wawasan dan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ini sebagai tanda syukur kita kepadanya atas nikmat sehat dan sempat yang diberikannya. Semoga dengan syukur tersebut nikmat yang Allah berikan semakin bertambah hendaknya. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi SAW yang karena mengikuti petunjuknya lah kita berada di tempat ini untuk menuntut ilmu, karena beliau sangat-sangat mengapresiasi dan menganjurkan untuk senantiasa kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan demikian kita dimudahkan selalu mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sampai pada mauqifus salaf min hadhil akhbar. Bagaimana as-salafus salih, para ulama as-salaf menyikapi al-akhbar, yaitu berita-berita seperti ini, berita dari langit ini. Kan ini kan wahyu, baik berupa Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Beliau kemarin meriwayatkan dari Yazid ibn Harun Al-Hammal di majlis hadis Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah fi ru'ya, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu tentang ar-ru'ya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ila al-qamari lailatal badri. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian, jelasnya seperti kalian melihat bulan purnama. Nah, bagaimana mereka menyikapi? Di saat itu ada seorang di majelis, Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi, seorang ulama hadis. Di majelis itu berkata, "Ya Aba Khalid, ma makna hadal hadis?" Apa makna hadis ini? Ini kan dia bertanya makna, bukan tidak jelas, tapi ingin memperdalam. Yang tidak ada yang tidak paham, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat mula. Tidak jelas. Jelas kan? Jadi bukan ditanya makna, bukan ditanya maknanya, tapi yang ditanya adalah bagaimananya. Bagaimananya? Mana mungkin kita melihat Allah Taala, dia seolah-olah
menganggap ini sesuatu yang asing. Ma makna hadzal hadis? Faghadiba. Maka dia pun marah. Wa qala wa harrat, dan ngamuk. Wa qala ma ashhabaka bisabigh. Kamu ini seperti benar-benar seperti sabigh. Siapa sabigh itu yang akan dia jelaskan nanti. Wa ma ahwajaka ila mithli ma fu'ila bih. Kamu pun perlu diberikan pelajaran seperti yang pernah diberikan kepadanya. Wailak. Wa man yadri kaifa. Siapa yang tahu bagaimana melihat itu? Karena kita belum sampai ke situ. Kan Bani Israel pernah minta pada Allah untuk memperlihatkan dirinya kan? Atau bahkan Nabi Musa alaihissalam minta, karena Bani Israel sering minta, sampai kami melihat Allah. Tabaraka wa ta'ala, nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak akan beriman padamu, hai Musa, sampai kami melihat Allah secara nyata. Ya kan? Ini syaratnya. Ini ibaratnya syarat yang tidak mungkin dipenuhi. Allah tak bisa diuji. Allah tak boleh kita uji. Taib fa akhadhatuhum sa'iqah. Lalu Allah kirim petir yang menyambar mereka. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi dia, siapa yang bisa mengetahui kaifanya, bagaimananya? Kalau sudah harus dengan bukti fisik semuanya, untuk apa ujian lagi? Kalau sudah dilihatkan surga ini, neraka ini, azab kubur tengok pula, ditengokkan oleh Allah filmnya sama kita. Untuk apa lagi beriman kita? Semuanya nyata. Sebab kalau sudah diperlihatkan langsung, tidak juga beriman, apa akhirnya? Ustaz, kalau sudah diperlihatkan Allah langsung, apa akibatnya? Ya sampai ke akhirat. Tidak ada lagi dunia ini. Kalau sampai akhirat, apa yang terjadi? Dah kiamat dah lewat. Antum di surga atau di neraka? Kalau sudah sampai akhirat, antum di surga atau di neraka? Nah, antum baru melihat Allah itu, baru tahu bagaimananya nanti setelah masuk surga. Itu syaratnya. Nah, untuk masuk surga itu apa syaratnya? Beriman dulu. Kalau tidak beriman, tidak masuk surga. Gimana beriman? Inilah ujiannya. Kalau antum tunggu dulu bagaimananya semuanya, lalu mengingkari berita ini, berarti antum meragukan informasi yang turun dari langit tersebut. Jelas ya? Jadi kamu ini perlu diberi pelajaran seperti yang pernah diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Sabigh At-Tamimi. Wa man yajuzu an yujawiz hadzal qaul? Siapa yang boleh melampaui perkataan ini? Boleh tidak kita menambah dari apa yang dikatakan Nabi? Nabi hanya bilang kalian akan lihat Rabb kalian seperti mana kalian melihat bulan di bulan purnama. Bulan purnama terang. Biasanya purnama ini terang kan? Iya. Sampai kawasan purnama pun di Dumai kan terang juga. Banyak listrik. Orang pun kadang kalau sudah purnama, antum senyum-senyum penuh arti nampaknya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Seperti terangnya bulan purnama, jelas. Beritanya hanya seperti itu. Boleh tidak kita menambahnya? Kenapa tidak boleh? Kan mandai-mandai. Kalau nambah tanpa dalil namanya mandai-mandai. Kalau menolak dalil namanya tongkau. Mana yang bagus, tongkau atau mandai-mandai? Tidak ada yang bagus. Makanya kata Imam Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi rahimahullah ta'ala,
Ya, siapa yang bisa menjelaskan kepadamu bagaimananya? Tidak ada yang bisa. Sebab satu pun kita yang sudah sampai ke akhirat. Ini akan terjadi di akhirat, bukan di dunia. Makanya Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbi, tolong perlihatkan supaya saya bisa melihatmu. Karena Bani Israel minta ini. Kalau sudah diperlihatkan masih kufur juga, antum tidak ada cerita lagi, langsung masuk neraka. Ketika orang Bani Israel minta kepada Nabi Isa alaihissalam, hal yastati'u rabbuka yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Mampu tidak Rabbmu menurunkan hidangan kepada kami dari langit? Lalu Nabi Isa minta kan, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Lalu Allah berkata, ya inni munazziluha, saya turunkan. Nah setelah itu siapa yang kufurnya, fa inni u'adzibu azaban la u'adzibu ahada minal alamin. Kalau sudah saya turunkan ini, kan kalian minta, bukan kalian yang minta, sekarang saya izinkan turunkan. Nah setelah turun, siapa yang kufur setelah ini, aku siksa dengan siksaan yang tak pernah aku siksa setelah ini. Jadi tidak main-main Ustaz. Kalau antum minta bukti, kalau sempat diturunkan bukti, antum tidak boleh lagi, tidak boleh lagi nakwil, tidak ada cerita takwil lagi. Sekarang kita bisa berlindung di sudung-sudung takwil. Tahu sudung-sudung? Tahu sudung-sudung Ustaz? Gubuk-gubuk takwil. Gubuk itu bisa ada tengah satu, sudung-sudung namanya. Nah, kenapa saya namakan itu? Karena takwil itu sangat rapuh dan lemah. Habis panen diruntuhkan lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sekarang bisa kita berlindung di situ. Kalau sudah sampai ke akhirat tidak ada cerita lagi. Oh, tidak itu maksudnya. Tongkol nih. Gimana? Tidak itu maksudnya. Sudah jelas tidak itu juga maksudnya. Dan nampak, tidak ada bukti. Itu sama dengan orang yang tetap kambing walaupun terbang. Dah terbang barang itu kambing juga. Jelas ya, pernah cerita kambing terbang? Hah? Berarti kambing wali nih. Karena bisa terbang ya. Ini di masa jahiliyah dulu ada dua orang musafir. Dari kejauhan nampak titik hitam, benda hitam. Lalu keduanya bertaruh. Menurut kamu apa itu? Menurut saya gagak. Yang satu bilang kambing. Akhirnya berlomba mereka menuju tempat itu. Ternyata sampai dekat itu terbang itu barang. Tidak mau yang bilang kambing bayar. Pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Itulah. Terbang dia katanya, kawan-kawan. Kalau terbang kan agak enggak, tetap kambing walaupun terbang. Ini yang apa namanya, orang yang sudah jelas-jelas tetap bertahan dan menolaknya. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Man yajuzu la yujawiz hadzal qaul alladhi ja'a bil hadis? Siapa yang boleh melampaui perkataan ini setelah datang hadis menyebutkannya? Aw yatakallamu fi bi syai'in min tilqa'i nafsi? Siapa pula yang boleh berbicara dengan pendapat pribadinya atau pendapat golongannya? Illa man safiha nafsah, kecuali orang yang bodoh dirinya, wastakhaffa bidinihi, dan meringan-ringankan agamanya. Kalau orang sudah mulai bicara menurut pendapatnya, itu orang yang sudah ringan dan enteng baginya agama. Ya seperti sekarang kan umat Islam, ulamanya, orang awamnya, ijma' sepakat bahwa Abu Bakar Siddiq adalah khairu hadhil ummah, adalah pemimpin terbaik umat ini setelah Nabi SAW. Lalu ada orang yang gila pikirannya, dia bilang misalnya Donald Trump lebih hebat dari Abu Bakar. Apa sebab? Abu Bakar dipilih oleh 4 orang,
Sedangkan Donald Trump dipilih oleh puluhan juta atau ratusan juta orang. Apa aja Ustaz? Iya loh, Ustaz dia. Kan iya loh, mayoritas memilih. Kan orang yang memilihnya kan ratusan juta nih. Ini Abu Bakar dipilih oleh sedikit orang. Gimana Ustaz? Masuk logikanya? Ustaz, masuk logikanya? Hah? Enggak. Saya enggak masuk. Matang ditipu antum. Kaum muslimin dan muslimat ini mohon maaf, yang milih orang yang dijamin masuk surga semuanya. Ini yang memilih tidak jelas tak masuk surga tak tidak. Mana yang bagus? Ustaz, ini orang 4 orang lulus semuanya. Ini 4.000 orang belum tentu lulus. Antum pilih yang mana? Yang lulus. Ya, alhamdulillah. Udah jelas barangnya lah. Ini barang-barang yang tidak jelas kualitasnya. Ya, walaupun puluhan juta, miliaran orang, semuanya kalau seandainya semuanya batu kayu bakar neraka semuanya. Tapi jangan salah patah, jangan salah tangkap enggak. Pokoknya yang milih semua milih donatur masuk neraka itu bukan urusan kita. Artinya ini orang-orang yang memilih Abu Bakar sebagai khalifah, ini orang-orang yang dijamin masuk surga. Ini orang yang mungkin dijamin. Nauzubillah. Inilah tanda kalau bahasa kampung saya utak bakodi. Apa bahasa Indonesia itu? Otak berkedas. Karena orang-orang itu gampang aja bahasa Indonesianya. Kode kedas, lope lepas. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini dasar hati yang kotor. Model-model hati yang kotor tentu saja cenderung pada yang kotoran. Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat, siapa yang bisa melampaui ini? Idza sami'tumul hadis, lalu dia katakan, apabila kamu mendengarkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uhu, ikut sajalah, wala tabtadi'u fihi, jangan berbuat bid'ah pada hadis itu. Ternyata hadis bisa jadi alat infiltrasi bid'ah. Hadis bisa menjadi alat berbuat bid'ah. Apa contohnya? Hadis yang digunakan untuk legalisasi bid'ah. Apa contohnya? Fa inna kulla bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, gimana caranya? Tidak seluruh kullu bersifat umum. Tidak semua bid'ah itu sesat. Akhirnya hadis melarang bid'ah menjadi hadis menyuruh bid'ah. Maka dia bilang, kalau kalian dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uh, ikut. Apa tanda orang ikut? Bila itu berita, diyakini. Bila itu perintah, dilaksanakan. Bila larangan, tinggalkan. Jelas? Kan jelas ceritanya. Berita dari Nabi kan jelas. Kalian akan melihat Rabb kalian. Oh, enggak masuk akal kami. Memang Nabi enggak berakal. Nabi berakal enggak? Oh, enggak, bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Antum tahu bukan itu yang dimaksud oleh Nabi dari mana? Dari mana? Ada Nabi katakan, maksud saya kalian akan melihat rahmatnya, kalian akan lihat kekuasaannya. Di mana kalian dapat keterangan itu? Dari Nabi? Enggak ada. Dari sahabat Nabi? Juga tidak. Tentu dari mana pahamnya? Itu menurut pendapat kami ulama-ulama itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memangnya Ismail bin Abi Khalid tidak ulama?
Yazid ibn Harun al-Hammal tidak ulama. Memang yang ulama itu Al-Fakhrur Razi saja, atau Az-Zamakhsyari saja, atau Abul Hasan Al-Asy'ari saja, atau Imam Al-Ghazali saja. Ini tidak ulama. Kemudian hadis ini melalui Abu Sa'id Al-Khudri, ulama apa tidak? Hah? Hadis itu melalui Abu Hurairah, ulama apa tidak? Hadis itu melalui Abdullah bin Umar, ulama apa tidak? Semuanya ulama. Mereka tidak pernah menjelaskan bahwa ini maksud yang dilihat bukan Allah SWT. Oh, tidak, mereka bahasanya tidak jelas. Awak tidak jelas pahamnya. Allah bilang Nabi itu yubayyina linnas, untuk menjelaskan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Lalu antum bilang Nabi belum menjelaskan. Itu namanya pandai. Maka kata Imam siapa tadi? Ismail, lupa lagi, Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi, ya, guru dari Yazid ibn Harun Al-Hammal. Yazid bin Harun Al-Hammal termasuk syekhnya Imam Al-Bukhari atau syekhnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Iza sami'tumul haditha an Rasulillah SAW fattabi'u, kalau kalian mendengar hadis dari Rasulullah SAW, ikuti. Wala tabtadi'u fihi, jangan berbuat bid'ah pada hadis itu. Ya, lihat. Selalu seperti apa? Jangan ditanyakan. Karena seperti kata Imam Malik, bertanya tentang kaifnya itu bid'ah. Apa sebab? Kalau sudah mulai bertanya kaifa, antum sudah mulai meragukannya. Ya, misalnya Ustaz Dasman mengajarkan aqidatus salaf di Masjid Ubay bin Ka'ab. Lalu ada yang menanyakan, bagaimana pula? Kalau sudah bagaimana artinya? Meragukan. Iya nak? Ragu apa enggak? Misalnya si fulan, misalnya Bang Romi ini sudah jadi ketua MUI Provinsi Riau, misalnya. Tentu yang tahu beliau bukan seorang ulama, tentu dia bilang, bagaimana pula? Kok bisa kan gitu kan? Bahkan ulama pun kadang yang menurut sebagian tak patut jadi ketua misalnya, tiba-tiba jadi ketua, diragukan tak? Diragukan. Nah, bila yang menyampaikan itu orang yang dapat dipercaya, lalu antum ragu, itu apa namanya? Saya ulang kembali. Menurut pikiran antum tidak mungkin, menurut pikiran. Tapi yang menyampaikannya orang yang berkompeten, yang terjamin kredibilitasnya, dedikasinya, integritasnya. Lalu antum ragu, antum namanya apa? Ya tahu engkau, beragu. Ini yang menyampaikan orang yang kita akui. Siapa yang menyampaikan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi yang menyampaikan. Dari Nabi siapa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Iya kan? Kemudian dari Jarir siapa? Qais ibn Abi Hazim. Dari beliau siapa? Ismail bin Abi Khalid. Dari beliau siapa? Yazid ibn Harun Al-Hammal. Jelas? Lalu yang menyampaikan orang-orang berkompeten. Lalu antum ragu. Berarti antum memang tak akan pernah yakin. Kan mustahil tadi menurut akal nih. Mustahil menurut akal. Ya contoh, saya contoh gimana ya? Ini salah-salah bikin contoh, nanti antum tersinggung. Itu masalahnya. Saya payah mikirkan bikin contoh, bikinnya orang tidak tersinggung. Itu masalahnya. Aku bikin contoh, tidak masuk orang, nyinggung orang, tapi orang nanti tersinggung. Siap tuan-tuan tersinggung? Hah? Ini apalagi direkam ini, apalagi di live streaming kan. Semua orang dengar. Tidak jadilah, tidak bikin contoh nanti.
Karena tuan-tuan tidak siap disinggung. Hah? Tidak usah, tidak usah. Sebab tanggung jawab politiknya berat. Bukan hanya tanggung jawab apa religiusnya, tapi ada muatan politik di dalamnya. Saya tidak mau, tuan-tuan kan anti juga kayak nampaknya. Bersinggung dengan politik. Sangat politis. Mustahil rasanya terjadi. Tetapi tetap terjadi. Lalu antum ingkari juga. Sudah di live streaming kan. Oh, saya tidak percaya. Gimana caranya? Sudah di live kan, terjadi. Bukan akan terjadi lagi. Kemarin sebelum terjadinya banyak yang ribut mengkritisi ini dan itu dari media semuanya di seluruh dunia. Ya, para ulama, para pemikir, para tokoh, para politikus dan semuanya menolak. Tapi tetap terjadi. Lalu disuting di seluruh media dunia. Lalu saya lihatkan ke antum nih. Oh, enggak, ini Ustaz. Apa namanya antum? Tongkol tetap kambing walaupun terbang. Enggak mungkin Ustaz. Apanya yang enggak mungkin? Dia sudah melakukannya. Ini bukti fisik. Ini kalau sempat saya ke langit, akhirnya. Kalau sempat saya pergi ke langit dan buat balik lagi, saya kabarkan ke antum. Paham enggak? Ya, kan berita-berita langit nih. Atau kalau sempat saya ke akhirat, ya, setelah sempat ke akhirat, masuk surga, saya lihat Allah SWT, balik lagi saya sini, saya kabarkan. Cuman kan tidak ada kita yang punya SPPD sampai ke langit. Tidak ada kita yang punya SPPD sampai ke surga. Lalu datang berita seperti ini dari orang yang terpercaya, Al-Amin. Nabi kita gelarnya Al-Amin. Disampaikan kepadanya oleh Al-Amin. Siapa? Jibril alaihissalam. Jibril itu saking amanah, seperti disebut oleh Imam At-Tabari rahimahullah tafsirnya, ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW tak pernah disampaikannya ke malaikat manapun. Padahal di langit banyak malaikat. Mana banyak malaikat daripada manusia? Lebih banyak malaikat lagi. Tidak pernah diketahui oleh malaikat manapun sebelum disampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada malaikat orang-orang yang tidak berkepentingan kan? Malaikat ada kepentingan untuk merebut kuasa, untuk menyesatkan orang? Tidak ada. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang tak. Tapi walaupun demikian, Jibril tak bocorkan itu. Karena amanah. Kapan mereka baru mendengar bacaan Quran? Setelah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu pesan Allah kepadanya. Maka berita yang datang seperti ini, dengan bahasa yang jelas seperti ini, lalu antum tidak menerimanya karena pikiran, namanya mengikut hawa, tongkol. Pokoknya tidak, katanya. Pokoknya tidak masuk akal. Ya. Gimana sih anda masukkan ke akal antum? Nabi aja tidak sanggup masukkan ke akal antum. Nabi saja menjelaskan tidak jelas bagi antum, apalagi saya. Dia hanya menyampaikan. Kan jelas. Innakum, kata Nabi. Kalian, sesungguhnya kalian. Tanzuruna, melihat. Ila, kepada. Rabbikum, Rabb kalian. Kama, sebagaimana. Tanzuruna, sekalian melihat. Ila, kepada. Al-qamari, bulan. Lailata, malam. Al-badri, purnama. Jelas? Jelas tidak bahasa Nabi? Jelas. Andainya bukan, tidak mungkin dilihat. Mungkin Nabi nyampaikan ini? Tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Oh, Ustaz, mungkin saja rawinya salah. Antum pakai bahasa mungkin lagi. Ini para perawi ini, Jarir bin Abdullah, dia dengar Nabi SAW. Mungkin benar, mungkin salah.
Itu bahasa teori. Bahasa teori. Tapi ada tidak bukti dia salah? Mohon maaf, kita, guru kita, seperti yang bilang harus mengikuti ulama kita. Mungkin benar, mungkin salah. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi antum selalu mengatakan, ya, mana yang lebih banyak antum mengatakan dia salah atau dia benar? Saya ulang kembali. Ini tidak tambah gaji kalau gini nih. Nah, kita seluruh manusia, guru, murid, semuanya mungkin benar, mungkin salah. Lalu gara-gara teori ini mungkin benar, mungkin salah, antum tolak seluruh ilmu guru antum. Ini orang cerdik atau orang bongak? Saya ulang kembali. Nah, antum berguru, punya guru apa enggak? Siapa aja? Termasuk saya, tahu Allah. Sekarang saya jadi sampelnya, subhanallah. Teruk saya jadinya. Saya manusia, betul? Saya mungkin benar, mungkin salah. Ketika antum menerima ilmu dari saya, yang antum dahulukan yakinnya atau ragunya? Yakinnya. Kalau enggak, besok enggak ulang lagi. Ya, pasti kita melihat dedikasi dari seorang guru, kemudian dia juga baca buku, kan dia ada rujukannya. Kemudian antum setelah berkembang ilmunya, setelah mendengar dari sana dan sini, antum bandingkan, yang lurus-lurus seperti ini semuanya, yang bengkok-bengkok memang beda, yang lurus-lurus seperti ini semuanya. Dengan demikian terbangunlah suatu prinsip atau kaidah bahwa Ustadz Dasman yang disampaikannya selalu sesuai. Selalu sesuai. Dari mana antum tahu? Pertama, saya bandingkan, saya lihat buku yang dia baca, lalu saya bandingkan dengan terbitan lain, atau saya bandingkan dengan ustadz lain. Kan boleh banding ustadz sama ustadz, kan boleh kan? Boleh kan? Nah, boleh dibandingkan. Tapi jangan cari kelemahan gitu. Untuk madu-adu ustadz, bukan itu maksudnya. Untuk mengetahui, karena seperti kata ulama hadis, kita nggak tahu kesalahan seorang alim kecuali dengan membandingkannya dengan ulama yang lain. Lalu antum bandingkan. Ternyata alim fulan, alim fulan, alim fulan sama. Kalau begitu guru saya benar. Tapi ada beberapa masalah yang antum catat, yang dia berbeda dari yang lain. Misalnya, lalu gara-gara yang satu ini antum buang semua yang tadi? Enggak kan? Antum catat aja. Dia salah dalam masalah ini, atau jangan, lebih beradabnya jangan bilang salah. Berbeda dengan yang lain pandangannya dalam masalah ini. Ada contohnya? Apa? Contoh kesalahan saya? Bilang aja. Biar kita diskusikan sekarang. Jangan-jangan antum yang salah. Iya betul. Saya lah bikin contoh. Biar antum tidak ini. Ya, biar antum tidak bertanya-tanya kemana-mana. Saya ketika belajar di Madinah, karena yang paling lama saya belajarnya di Madinah, saya punya prinsip. Bila guru itu direkomendasi oleh kibarul ulama, direkomendasikan oleh ulama-ulama besar, saya ikut belajar dengannya. Ikut belajar dengannya. Contoh, Syekh Atiyah Muhammad Salim, seorang faqih Madinah di zamannya. Misalnya, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti, seorang ulama muda di Arab Saudi, sekarang anggota kibarul ulama, Majelis Ulama Besar Arab Saudi, dalam umur yang relatif muda.
Saya ikut belajar dengannya. Kemudian yang punya SK di kampus Al-Madinah, guru di fakultas, guru saya di fakultas. Saya wajib belajar. Boleh saya tidak belajar dengannya? Tidak boleh. Sebab kalau saya tidak belajar dengannya, kena absensi. Kalau absensi tidak cukup, tidak bisa ujian, dan seterusnya. Jadi ada yang wajib saya belajar dengannya, ada yang mesti saya belajar atas pilihan saya, tapi rekomendasi ulama-ulama besar. Kemudian ada perkataan Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Imam Yahya ibn Ma'in, kenal? Nah, itulah antum tidak kenal, itu payah saya jelaskan. Imam Yahya ibn Ma'in sejawatnya Imam Ahmad, jadi ikon ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu untuk menjelaskan predikat seorang perawi, apakah dia bisa diterima atau tidak diterima. Imamnya dari seluruh imam yang menjadi ikon, taruh ikon tak tahu? Icon tahu? Orang kampung gitu ya. Nah, jadi ikon adalah Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala. Nah, beliau mengatakan, iza katabta faqammish. Ketika kamu masih proses belajar, qammish. Qammish itu artinya ambil semuanya. Dari kumas adalah kain besar. Kain, antum kalau pernah ke Afghanistan? Enggak juga. Kemana lagi ya? Pernah ke Solo? Sering? Enggak juga ya, gimana lagi? Pernah jadi orang tua dulu? Enggak juga. Payah jelasnya Ustaz. Nah, kalau orang Afghanistan itu selalu bawa pakaian besar, kain besar, bisa dijadikan sorbannya, bisa dijadikan alas tidur atau sajadah sholat, bisa jadi selimut. Itu yang besarnya. Sal besar. Sal tahu? Sal kita besar apa kecil? Bisa jadi sarung? Enggak. Tapi kalau sal Afghanistan itu bisa jadi selimut pun bisa, panjang. Mungkin panjangnya ada 2 meter. Bisa juga jadi sorbannya. Ya, karena orangnya tinggi-tinggi, kalau sorban tinggi kan tidak nampak kan, kalau yang pendek-pendek pakai sorban tinggi ya, tinggi pula sorban di kita. Nah, jadi apa yang mau sebutkan tadi? Banyak cerita. Jadi bawa kumas, kalau sedang menulis, mengumpulkan, bawa sebesar-besarnya tempat. Ambil aja dulu, masukkan aja dulu. Ini terpaksa saya cerita panjang nanti ada jangan. Nah, ini yang terjadi dengan saya. Ambil aja dulu. Wa idza haddatsa fafattish. Tapi ketika menyampaikan, periksa, ditahqiq. Paham Ustaz? Paham ya? Ambil aja dulu. Terpaksa bikin contoh lain biar antum paham nampaknya. Contoh lain. Nah, ya, ada pameran buku di Madinah. Saya masuk ke stand Wizaratul I'lam, Kementerian Telekomunikasi. Saya lihat bukunya bagus-bagus. Saya tertarik. Saya bilang sama yang apa namanya? Penunggunya apa namanya tuh? Entah apa namanya. Tapi enggak perempuan Bang, enggak perempuannya salah paham. Ini ditafsirkan lain-lain pula. Terima tafsir dari saya langsung gitu. Jangan takwil. Jadi saya tanya, ini berapa Bang? Ini dijual atau tidak? Katanya enggak, dibagi. Oh gratis? Iya. Berapa naskah boleh saya ambil? Katanya 1 naskah saja, 1 judul saja. Oh gitu saya ambil, karena itu yang dibolehkan. Habis saya muter lagi ke stand-stand yang lain, lewat lagi di situ. Karena masih ada buku yang saya ingin juga, Cinan masih. Belok lagi, saya masuk lagi. Udah berganti yang nunggu. Udah berganti orang yang nunggu.
Perhatikan kisah ini biar antum paham. Nah, lalu saya datang lagi, pura-pura nengok lagi, padahal udah tengok tadi kan. Sepegang, ini buku bagus ya. Saya rayu dia kan, ini Masya Allah. Di mana terbit buku ini bagus sekali semuanya. Boleh enggak saya ambil? Enggak. Boleh enggak saya beli? Pura-pura nak beli, dia udah tahu gratis. Tapi kan kita harus di atas mainnya sedikit, jangan bawa-bawa. Enggak ngemes kita. Boleh enggak saya beli? Pura-pura nak beli saya. Enggak, ini enggak dijual. Oh, gratis ya? Alhamdulillah saya bilang. Berapa boleh saya ambil? Dia bilang 2 judul. Ah, naik. Ambil lagi dia judul. Ada kumpul 3 judul. Saya kasih tahu kawan-kawan yang tadi sama dengan saya, di situ ada buku gratis, ambil. Mereka entahlah gimana, enggak tertarik atau mau dengan saya juga begini. Habis itu kami sholat maghrib. Sholat maghrib Ustaz ya. Habis sholat maghrib masuk lagi. Lewat lagi situ. Sengaja saya lewat. Karena banyak ikannya di situ tengok. Awak udah tahu di situ gratis itu. Yang lain pada beli Ustaz. Tapi diskon kan, tapi ini gratis. Dan saya lihat banyak ikan bagus-bagus. Ada kopi enggak betulan. Macam-macam ikan yang saya suka di situ, buku-buku. Nah, sekarang karena dengan kawan, rombongan selesai sholat di masjid, saya ajak, yuk kita ke situ. Situ gratis. Baru mereka mau. Nah, saya tanya lagi, pura-pura nanya lagi. Ini buku bagus sekali. Saya sanjung dulu kan, sanjung dulu orang. Buku bagus sekali, payah dicari tempat lainnya. Berapa dijual? Dia bilang gratis. Dia bilang gratis. Alhamdulillah. Berapa boleh saya ambil? Hah? Enggak. Sekarang masing-masing 1 judul 1 naskah. Saya ambil plastik besar. Paham maknanya? Paham sekarang? Belum juga nampak. Tanpa contoh lain nampaknya. Jadi, paham ya? Saya ambil plastik besar, saya enggak nengok judul lagi, masuk semuanya. Yang lain-lain dia tengok aja dulu, bolak-balik dulu halaman pertama. Belum pengalaman, gitu masalahnya. Akhirnya nengok saya ngambil banyak, dah penuh 2 ke plastik besar. Kata orang, khalas, dah cukup kata. Bakal habis nampaknya. Akhirnya saya ada kantong besar, kawan dapat 2 judul, 1 judul, 3 judul. Paham maksud saya? Jadi saya sekarang di Madinah sedang berada di lumbungnya ilmu. Ramai ulamanya. Lalu saya cari rekomendasi ulama-ulama besar. Lalu saya ambil sini, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Cuman ini punya risiko. Karena sebagian kawan ingin mengelompok. Ya, kalau Syekh bilang jangan di situ, walaupun yang melarang itu kecil, lebih rendah dari yang dilarang ilmunya, mereka tidak mau nuntut ilmu seperti itu tadi. Resikonya apa? Dasman tidak jelas manhajnya. Tahu rahasianya? Dasman tidak jelas manhajnya. Apa sebab? Dia ngambil ilmu dari siapa saja. Berarti udah jelas sekarang. Udah jelas kenapa Dasman tidak? Udah jelas kenapa Dasman tidak jelas. Apa sebab? Kan itu juga yang terbawa ke negeri kita hari ini, dimanapun. Bila tidak ngaji di Ubay berarti tidak jelas manhajnya. Walaupun kajinya sama, keyakinannya sama, amalannya sama. Kan begitu Ustaz? Iya enggak? Akhirnya terbawa kalau tidak tamat pondok itu berarti tidak jelas. Kalau tamat pondok itu walaupun tidak jelas akan jelas. Ini adalah kaidah yang merusak dakwah. Akhirnya sesama ahli sunnah yang abal-abal ini kan antum dibilang ahli sunnah abal-abal gara-gara tidak maulid. Iya kan? Nah, kalau kan ciri khas ahli sunnah itu bulan Rabiul Awal mesti maulid. Kalau tidak maulid berarti tidak ahli sunnah. Kalau selesai sholat mesti zikir kareh. Kalau tidak ahlus
Sunnah. Jelas ya? Udah jelas? Nah, makna perkataan Yahya bin Ma'in, "Iza katabta faqammish." Bila kau sedang menulis ilmu, menuntut ilmu, bentangkan lebar-lebar. Wa iza haddatsta fafattish. Ketika menyampaikan hadis itu, periksa. Mana yang layak disampaikan, mana yang tidak layak. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Di semuanya. Akidah. Ya. Gimana antum bisa paham kesesatan akidah yang sesat kalau antum tidak mengenalnya? Ya tak? Ya Ustaz? Makanya antum sabar juga ketika saya bicara tentang ini. Jangan putus nanti. Awak sedang bicarakan yang menyimpang, tiba-tiba ternyata Ustaz menyimpang nih katanya. Baru sedang bicara tentang akidah yang menyimpang. Tiba-tiba dia ambil keputusan Ustaz menyimpang. Ustaz banyak pakai logika katanya. Ya kita sedang berbicara dengan orang yang memakai logika. Di mana bisa dia nolak yang seperti itu kalau antum sudah mengenal apa yang mereka inikan. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Kita lihat insyaallah Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Zahabi, mereka paham ilmu kalam tapi bukan ahli kalam. Ibnu Taimiyah lebih hafiz mungkin mantik dari orang-orang yang ahli mantik. Tetapi bukan ahli kalam, dia bukan ahli mantiqi. Sebab dia pelajari, dia tahu. Sebagaimana Yahya bin Ma'in sendiri praktikkan ketika dia rihlah ke Yaman, dia catat ada naskah yang dikenal dengan naskah hadis palsu. Lalu dia catat, setiap orang lewat dia tutup. Lalu dia buka lagi, kata Imam Ahmad, kenapa kamu catat itu? Lalu dia bilang, saya catat dan saya hafalkan supaya nanti ketika ada orang mengatakan itu hadis, saya sudah tahu ini hadis palsu. Tapi ini kelasnya Yahya ibn Ma'in. Jelas? Jadi gara-gara jelas akhirnya enggak jelas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi makanya guru-guru yang kawan-kawan rekomendasikan misalnya oleh syekh-syekh, saya belajar. Tapi yang tidak rekomendasikan oleh sebagian syekh, tapi saya lihat rekomendasi ulama lebih besar dari syekh, saya tetap belajar. Karena saya tidak biasa dengan membatasi yang tidak ada dasar. Karena ilmu ini saya lihat bebas. Kecuali orang yang masih pemula. Saya kan sudah di Darul udah 7 tahun saya Ustaz. Di pondok. Antum berapa lama di pondok? Tidak pernah. Nah, makanya jangan ikut cara saya, jangan. Nah, jelas ya. Saya ke Madinah sudah tahu naus Arab, walaupun sekarang dibilang orang tak pandai naus Arab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah pandai bahasa Arab. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Ini gara-gara itu sehingga disebut tidak jelas. Otomatis siapa yang siap belajar dengan siapapun pasti juga siap bergaul dengan siapapun. Sehingga gara-gara pergaulan lebih luas akhirnya juga membuat tidak jelas. Apa sebab? Masjid itu ngisi juga dia. Lembaga itu masuk juga dia. Iya kan? Akhirnya enggak jelas. Ini apa yang enggak jelas itu? Antum nak nanya akidah saya, tanya ke saya. Lalu antum mandikan yang antum yakini nanti. Ayo kita mulai dari sini. Ustaz, silakan. Kita bongkar-bongkar sekarang. Nah, ya, buka kulit nampak isi. Silakan. Tanya saya. Ya, untuk menentukan saya al-sunnah atau tidak. Al-sunnah abal-abal atau original. Nah, ya gitu kaum muslimin dan muslimat. Orang diketahui akidahnya dari perkataannya, dari amalannya,
bukan dari kelompoknya, ya kan? Karena tidak ada yang buat registrasi, nomor registrasi Ahlussunnah 20 sekian, tidak ada. Tidak ada yang punya wewenang itu. Makanya ketika orang, Ustaz tidak diakui sebagai Ahlussunnah, saya tidak perlu pengakuan. Saya tidak perlu pengakuan. Tapi kalau ijazah saya punya. Kalau ijazah saya punya. Mau ijazah? Hah? Atau antum nak tengok buku saya, silakan juga. Saya punya buku tidak banyak lah. Insya Allah masjid ini tidak muat untuk buku saya. Ya sekitar 5 ton adalah. Nah. Ustaz, tidak ada yang berani nanya. Bongkar kita sekarang. Bagaimana keyakinan Ustaz misalnya tentang ini itu. Saya akan jawab. Iya. Kalau perlu antum bawa psikolog ahli. Mana tahu saya tidak jujur menyampaikannya. Kan psikolog kan tahu dia. Kalau matanya ke atas, nah ini. Kalau mata kiri, pernah saya pelajari sedikit tuh. Tapi tidak ahlinya saya. Saya bukan psikolog, tapi sedikit saya paham juga. Mana yang senyumnya senyum masam, mana yang senyum manis, mana yang senyum dipaksakan, mana yang senyum lepas. Tidak usah, saya paham kok, insyaallah. Nah, jadi kaum muslim dan muslimah dirahmati Allah. Silakan. Udah percaya aja. Ya, saya tidak jelas. Sebab sudah banyak yang datang nak memperjelas. Karena dia bilang, manhaj saya tidak jelas, datang dia. Ayo kita perjelas. Akhirnya dia sendiri yang tidak jelas. Ya, saya katakan, ayo. Silakan. Apa yang antum mau dari anak? Bicara tentang manhaj, bicara tentang sunnah, bicara tentang hadis, ya silakan. Nanti di mana saya salah, luruskan aja. Tapi antum harus punya dalil meyakinkan saya. Tapi kalau hanya pendapat, ya adu pendapat bolehlah beda kan. Dulu saya kena serang oleh kawan-kawan. Karena apa? Saya waktu itu berpendapat, ini 20 tahun yang lalu. Saya masih di Madinah. Bahkan saya jadi panitianya. Karena ditunjuk oleh kedutaan. Kata antum tidak boleh menolak perintah dari pemerintah. Kan gitu ya. Karena saya presiden mahasiswanya. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tentang pemilu. Tentang mengikuti pemilu. Sebagian hari itu mengatakan bahwa pemilu tidak boleh diikuti. Iya kan? Siapa yang ikut berarti tidak Ahlussunnah. Di mana pula keadaan? Alhamdulillah saya sudah sejak itu mengatakan, kalau antum tanya ke saya, pemilu syar'i, saya kata tidak. Pertama, tidak demokratis juga. Asli demokrasi itu, asal tuan-tuan tahu, nilai suara itu tidak sama. Profesor dengan orang awam tidak sama nilai suaranya. Kalau tidak percuma dia bergelar profesor. Sekarang kan enggak. Yang dilaksanakan suara, mohon maaf nih, orang yang tinggal di lokalisasi. Tahu lokalisasi? Tahu? Suaranya sama dengan profesor tertinggi di kampus nilainya. Satu-satu. Demokrasi asli tidak seperti itu. Konsep demokrasi Montesquieu kita seperti itu. Strata naik, suara nilainya lebih. Jadi sebenarnya tidak seperti demokrasi yang sesungguhnya. Jelas. Yang kedua, partai kita terlalu banyak. Bikin bingung. Oleh sebab itu saya katakan syar'i tidak syar'i. Demokrasi juga belum tentu demokrasi yang sepenuhnya. Nah, bagaimana umat Islam ikut apa tidak? Saya katakan pada asalnya tidak ada kewajiban, kan hak. Bukan kewajiban kan? Hak pilih, bukan wajib pilih. Saya katakan tidak wajib. Karena juga negara tidak wajibkan, kecuali dulu Orde Baru, memang diperiksa itu. Kalau hari pemilu antum tidak boleh jalan keluar rumah. Tidak pernah antum merasakan. Antum lihat tahun berapa? 2009. Oh iyalah betul lah. 2009. Hah? 83. Oh berarti ketemu Orde Baru, tapi belum punya hak pilih kan?
Nah itulah, maka tidak tahu rasanya. Nah, waktu itu memang wajib pilih. Dan wajib pilih. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Hak pilih, bukan wajib pilih. Tapi bagaimanapun pemerintah juga tidak membolehkan atau tidak, apa istilahnya, memandang sinis juga kepada yang tidak memilih. Maka oleh sebab itu saya mengatakan waktu itu, andainya tidak ikut, terlihat mudarat jelas bagi yang tidak ikut ini atau bagi daerah di mana dia bermukim, jelas mudaratnya, saya katakan ikut. Jelas tak? Antum nanti kalau tidak ikut dituduh subversif. Tahu subversif? Tidak tahu juga. Artinya pembangkang negara. Kalau antum tertuduh seperti itu, ikut saja. Jelas? Nah, karena mudarat ini mungkin lebih besar bagi antum. Mungkin lebih besar. Atau misalnya di situ ada calon yang satu merusak, yang satu memperbaiki. Kalau antum tidak ikut, menang yang merusak. Kalau antum ikut, mungkin ada kemungkinan menang yang memperbaiki. Saya bilang ikut. Masalah mafsadah. Oh, kiamat dunia gara-gara itu. Gara-gara pendapat. Tidak boleh beda sedikit pun. Berarti bukan ahli, madhabnya tidak jelas. Nah, sekarang sudah mulai semuanya memfatwakan boleh. Berarti kalau pakai kaidah itu mulai manhajnya tidak jelas. Kan sekarang banyak syekh sudah membolehkan kan? Iya. Berarti sudah tidak jelas. Sebab saya dulu tidak jelas. Nah, jadi ikhwan billah, itulah sebabnya kenapa manhaj saya tidak jelas. Ya, kalau antum suka dengan tidak jelas, kita perjelas. Ya. Silakan siapkan pertanyaan yang sulit-sulit nanti. Kalau saya tidak dapat jawab, minta tolong jawab dengan antum nanti. Ya. So ada juga yang orang yang bermasalah karena berkawan dengan saya. Lalu dia datangi, ustadznya mempermasalahkan itu. Dia tanya, katanya hampir 100 pertanyaan saya tanya ke ustadz itu. Nilai ustadz 100. Terus apa masalahnya ustadz? Dia tanya tentang akidah saya, dia tanya tentang manhaj saya, dia tanya tentang ini amalan saya. Semua nilainya 100, A+. Tidak ada jawaban yang salah satu pun. Hampir 100 pertanyaan. Berarti lulus saya kan? Tapi ternyata tidak lulus juga. Apa masalahnya Ustaz? Kalian tak akan tahu katanya. Kalian tidak akan, kasih tahu aja. Karena memang kalian tidak tahu, kasih tahu aja. Kenapa? Jelas? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kasih tahu aja. Kalau memang tidak tahu, kasih tahu. Kenapa? Kan sudah tanya gimana sikapnya terhadap Nabi, bagaimana sikapnya terhadap para ulama, bagaimana bagaimana akidah, keyakinannya tentang asma wa sifat, bagaimana tauhid. Ya, tentu pembagian tauhid 3. Trilogi atau trinitas. Terus tanya semuanya. Nilai Ustaz 100. Tidak ada yang tidak terjawab. Semuanya dianggukkan, bagus. Terus apalagi masalah Ustaz? Ya itulah, kalian tidak akan tahu. Biarlah, jadi simpanan ilmu gaib aja lah. Ya, berarti ada masalah gaib yang tidak diketahui. Nah, gara-gara tadi, saya buka aja sekarang. Masalahnya saya tidak jelas karena memang tidak berkelompok. Saya berkawan dengan siapapun, berguru dengan siapapun yang direkomendasikan oleh ulama. Yang besar. Saya tidak menoleh kepada yang kecil, yang kecil-kecil. Yang membatasi. Memang ada yang membatasi. Mengelompok ada memang. Kalau saya tidak. Saya melihat bahwa kita manusia tak akan satu pun sempurna. Imam Syafi'i saja mengakui. Saya tidak menemukan seorang ulama pun yang ulama sunnah yang menguasai seluruh sunnah.
Dia bertemu dengan Imam Ahmad, bertemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Waqi' bin Jarrah, ulama-ulama ahli sunnah. Dia katakan tidak saya temukan satu pun mereka yang menguasai seluruh sunnah. Jelas? Tapi ada yang menguasai sebagian besarnya, ada yang menguasai banyak, ada yang menguasai lebih kurang dari itu. Tetapi bila dikumpulkan ilmu ini dengan ilmu ini, tak satu pun sunnah yang hilang dari masyarakat. Antum mungkin menegakkan sunnah ini. Antum, ana nggak bisa. Apa misalnya sunnah yang antum tegakkan? Istri dua ya? Hah? Oh belum lagi ya. Berarti antum tidak menjalankan. Sudah terbukti kan? Sudah terbukti. Ada lagi misalnya di antara sunnah Nabi SAW, bila bertemu dengan saudara, dia tak akan berpaling sebelum saudaranya puas terhadap dirinya. Kita ada yang tak sempat untuk menoleh aja ke saudara, kan tak sempat kadang. Lewat aja pakai mobil kadang buka kaca tak sempat, iya kan? Berarti ada lagi. Maka harus antum maklumi juga kalau ada yang seperti itu di antara saudara kita, berarti ini kekurangannya. Tapi jangan itu yang ditonjolkan, kelebihannya yang ditonjolkan. Betul kan? Tidak semuanya bisa menjalankan, tidak semuanya menguasai sunnah. Karena sunnah itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Dah jelas? Kenapa dasman tidak jelas? Iya supaya jelas. Sebab sudah banyak yang datang di kalangan ustaz yang ingin memperjelas saya yang tidak jelas. Akhirnya berubah dia yang tidak jelas. Iya saya katakan silakan. Apa yang antum katakan? Tanyakan. Antum kenapa duduk dengan si fulan? Saya bilang, antum kan mengatakan dia itu siapa posisinya? Waliul amri? Iya. Taib. Saya sebagai apa? Ketua Umum Organisasi Mahasiswa Indonesia, saya harus lebih. Nah, bila ada pemerintah datang, pemimpin, saya sebagai rakyat dan pemimpin mahasiswa, boleh tidak saya tidak bertemu? Hah? Boleh tidak bertemu? Hah? Boleh tidak? Antum tidak bisa menjawab. Apa sebab dapat nama menjabat jabatan itu? Itu masalahnya. Sama yang menanyakan itu juga tidak bisa menjawab sebab dia tidak merasakan apa yang ku rasakan. Jelas? Sebab kalau ketuanya saja tidak loyal, gimana dengan anggotanya? Berarti saya harus jadi bemper, memperlihatkan yang terbaik tentang mahasiswa. Jelas? Datang ketua MPR, saya ketua mahasiswa, harus ketemu apa tidak? Saya harus. Tapi dia ahli bid'ah. Biasanya menurut antum gitu. Antum enak bicara karena antum tidak ada tugasnya. Bicaranya bisa kan? Kalau sempat antum di posisi itu, bisa nggak antum ngelak? Alhamdulillah. Makanya bersyukurlah ketika tidak dapat posisi. Tapi antum jangan menghukum orang dengan posisi antum. Antum ketika menghukum letakkan antum di posisi yang sama. Andai saya di situ, apa yang harus saya lakukan? Antum berdakwah di komunitas sendiri, lalu disamakan dengan orang berdakwah di komunitas yang bermacam-macam, tidak sama hukumnya. Kok jadi curhat pula antum jadinya? Iya supaya jelas yang tidak jelas itu. Pokoknya sudah banyak ustadz yang ini ingin memperjelas. Antum berkawan jadi penasehat di lembaga itu. Saya katakan, orang minta nasihat lembaga manapun saya beri nasihat. Orang minta syafaat lembaga manapun saya minta berikan syafaat. Itu manhaj saya. Jelas kan? Walaupun berbeda pandangan dengan saya. Buktinya, ketika mahasiswa datang,
murid-murid orang yang mengatakan saya tidak jelas, minta biasa apa? Minta rekomendasi. Saya bilang, minta izin ke syekhnya antum dulu. Supaya saya tahu, jelas apa tidak manhaj saya. Nanti kalau diizinkannya saya beri, kalau tidak saya tidak berani. Nanti antum kena rekes. Ya gara-gara minta rekomendasi sama saya, antum rusak hubungan dengan si antum. Ternyata alhamdulillah rata-rata mengizinkan semuanya. Berarti jelas kalau gitu. Kan ada yang bilang tidak ada masyayikh yang kenal di sana dengan saya misalnya. Terus berarti rekomendasi saya dicampak ke Gunung Uhud saja gitu ya. Seperti sebagian jemaah bawa surat apa, nak cari jodoh, campakkan suratnya di Jabal Rahmah gitu ya. Jadi nak masuk kampus, minta rekomendasi saya, lalu dibuang ke Gunung Uhud. Mudah-mudahan dibaca oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Allah musta'an. Jadi aneh bin ajaib. Saya bilang, artinya saya tidak menjadikan orang mengatakan sesuatu tentang saya misalnya tidak jelas, ini kan tidak jelas kan bahaya nih bahasa, tidak jelasnya kan bahayanya. Nah, saya tidak menjadikan ini sebagai membuat saya menghukum orang-orang lain gara-gara itu. Tidak. Silakan. Ada yang datang, di mana pesantren ini? Oh ya, antum dah minta izin tidak sama syekh? Belum Ustaz? Tolong minta izin. Kalau perlu syekh antum menghubungi saya. Ada yang dari Jawa nelpon. Ya. Yang dulu mungkin juga menjauh juga dikit kan. Ya. Tapi setelah jelas ya, nah. Saya katakan ya siap. Kalau antum rekomendasikan murid antum, saya berikan. Ya Ustaz ya. Saya tidak melihat lagi masalah-masalah yang itu menurut saya dilewatkan saja itu. Karena tidak satupun kita memiliki hak untuk meregistrasi seorang keluar masuk dari ahlu sunnah. Seperti yang sering diulang oleh syekh kami, Profesor Anis Tahir. Kenal Syekh Anis, ahli hadis di Madinah, putra asli Indonesia. Tapi sudah kelahiran sana, tidak pandai lagi bahasa Indonesia. Nah, dia katakan, yang namanya as-salafiyah wa ahlus sunnah wal jamaah bukan perusahaan. Antum jadi direkturnya, antum angkat, antum keluarkan, pecat siapapun antum mau, tidak. Tapi dia adalah manhaj yang Allah turunkan, yang Nabi ajarkan. Siapa yang mengikutinya bahwa ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Semakin lengkap antum mengikutinya, semakin menjadi ahli sunnah wal jamaah. Tidak perlu rekomendasi Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Karena Syekh Fulan itu semuanya menurut laporan siapa yang melapor. Tahu dia semuanya? Tidak tahu dia. Datang orang yang melapor. Yang melapor ini rivalnya pula. Jangan-jangan dulu ketika melamar kalah dia. Melamar anak gadis seorang, habis itu dia tidak diterima, lawannya diterima. Akhirnya lapor ke Syekh itu tidak alun manhaj, tidak jelas. Akhirnya Syekh berdasarkan laporan itu berubah pandangannya. Yang satu tidak biasa dekat-dekat dengan Syekh. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang Syekh juga dari Arab. Dia sama persis sifatnya dengan saya. Saya belajar dengan Syekh. Tidak suka duduk di depan situ. Artinya tidak suka dikenal oleh Syekh. Tidak samping kiri, samping kanan, atau di sini yang tidak terlihat langsung. Selesai kajian, saya pulang. Kalau tidak ada pertanyaannya, saya pergi. Sebagian orang kan tidak. Ada 2 kali, kadang sepekannya, cuman setiap hadir selalu mendekati ke Syekh. Seolah-olah dia yang paling aktif di majelis itu. Orang punya sifat masing-masing, tidak sama kan? Betul? Nah, lalu Syekh kemarin itu bilang, lalu saya menulis beberapa kitab, saya datang ke Syekh. Minta periksa kitab saya. Dari judulnya kalau ada yang perlu diperiksa atau yang perlu dirubah. Lalu saya bilang, kamu ini selamanya di mana? Dia bilang, saya selalu hadir di majelis Syekh, tapi tidak pernah saya ketahui. Nah, Syekh murid terbaiknya, tapi Syekh tidak kenal. Biasa seperti itu. Ada orang bukan terbaik, tapi pandai melobi, paling mendekat. Seolah-olah dia yang paling hebat di majelis.
Ada. Semua orang tidak punya yang seperti itu. Jelas ya? Makanya kemarin ada yang dalam kajian semalam ya di Azam, ada yang saya tanya, gimana antum mengetahui akidah seseorang? Dari syekhnya katanya. Dari syekhnya. Kalau gitu antum menuduh Imam Al-Hasanul Basri mengajarkan muridnya Wasil bin Atha paham Mu'tazilah. Sebab apa? Dia belajar lama dengan Hasan Al-Basri, tapi punya paham Mu'tazilah. Berarti salah siapa? Salah Hasan Basri. Kita melihat akidah orang bukan dari guru, bukan dari masjid, tapi dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Jelas? Bukan dari apa yang kita pahami. Kita tahu akidah Nabi. Dari mana kita tahu? Kita tahu akidah Nabi. Dari mana kita tahu akidah Nabi? Dari perkataannya, dari perbuatannya, dari ketetapannya. Jelas? Nah, berapa banyak orang yang sahih manhajnya berburu pada guru-guru yang awalnya tidak sahih. Saya nak nanya ke antum, bukankah ada di antara yang ngaji sunnah ini yang awalnya adalah ahli tasawuf? Ada? Ada enggak? Lalu antum katakan, oh itu sufi dulu tuh. Gitu ya. Berarti Umar dulu tuh jahiliyah dulu tuh. Nah, Umar jahiliyah enggak dulu? Jahiliyah. Jadi akidah orang tuh bukan dilihat di gurunya, tapi dilihat dari apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan, ucapkan. Jelas? Nah, kecuali antum mendapatkan dia itu orangnya tidak jujur, orangnya taqiyah dan sebagainya. Di sini ini diucap sana, lain diucapkan. Nah, kalau itu antum sudah membuktikan seperti itu, ya antum berhak untuk ragu. Jelas? Kalau sekarang kan tidak bisa lagi kayak dulu, bisa. Kalau sekarang tidak, sudah di live streaming kan. Kan ya? Kalau dulu bisa aja masjid ini zikir kare dia, zikir sana, zikir sir, bisa dulu kan? Jemaahnya tidak ada. Sekarang sudah terhubung semuanya ke seluruh dunia. Ya Ustaz? Atau nengok YouTube? Tidak ya. Ngaji masjid aja. Alhamdulillah. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Sebab kalau di YouTube nanti antum lihat komentar, panas juga hati antum nanti. Maka saya tidak nganjurkan antum baca komentar. Ya, saya pun tidak mau baca juga. Ada yang saya baca sekali-sekali. Awak mengira ada isinya, ternyata juga tidak ada isinya. Percuma aja bikin sakit-sakit. Sakit-sakit hati dan pusing-pusing kepala. Nah, saya telisik yang komentar yang tidak baik-baik itu memang bukan orang baik-baik memang pada umumnya. Yang komentar tak baik, latar belakangnya memang tak baik juga. Saya lihat profilnya, saya lihat isi Facebooknya, auzubillah. Oh, patutlah. Ya, pertama saya lihat isinya dulu. Kritikannya tidak bermutu. Saya tengok latar belakang, oh ternyata bukan orang yang bermutu, tidak punya latar belakang yang baik. Nasallallahu. Ini saya lebih banyak tidak membaca itu. Ya, tidak membaca yang namanya komentar. Nah, terima kasih. Tidak beringsut juga kajian. Bisa kita tambah lagi, Pak? Hah? Pokoknya ngaji selalu terpanjang gitu. Kita selalu terpanjang. Akhirnya nanti ya, bosan kita dah. Ustaz, tanggung Ustaz. Baru jam 7, tambah sejam lagi lah. Hah? Antum tak gantar anak itu masalahnya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Mau tahu ada yang mau dia jelaskan? Baik, terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.